Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwataddin hafizakumullah, sobat Akiyas dan mitra muslim hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan kalimat hamdalah sebagai wujud minimalis rasa syukur kita kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sobat Akiyas dan mitra muslim hafizakumullah, Ramadan itu biasa disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, karena di dalamnya turun Al-Quranul Karim. Dan Ramadan identik sekali dengan Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, bahwa di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran yang memiliki fungsi sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dan penjelasan, memberikan penjelasan atas petunjuk tersebut, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sekaligus menjadi pembeda bainal haq wal batil, antara hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Itu adalah Al-Quran dan diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga akhirnya Ramadan itu disebut oleh para ulama sebagai Syahrul Quran. Ramadan identik banget dengan Al-Quran. Ramadan itu sudah kayak trademark itu bagi Al-Quran. Jadi kalau sudah Ramadan, yang selalu dirindu itu tadarusan. Kalau Ramadan selain yang tarawih dan iktikaf dan sebagainya, yang paling dirindu banget itu adalah Al-Qur'annya, tadarusannya di masjid. Jadi saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, karena ini masih di masa COVID-19, sudah tentu sangat susah di wilayah red zone untuk tadarusan di masjid. Maka ayo hidup-hidupkan saudaraku ikhwataddin hafizakumullah hari-hari kita di bulan Ramadan dengan tadarusan Al-Quran, dengan tilawah Al-Quran, karena memang Ramadan ini sangat identik dengan Al-Quran. Itulah kenapa ulama-ulama salaf dulu kalau sudah masuk Ramadan, saudaraku sobat Akiyas mitra muslim hafizakumullah, kalau sudah masuk Ramadan, mereka ini beliau-beliau ini fokus banget untuk berinteraksi, mengakrabi mushaf Al-Quran. Di antaranya yang dinukil oleh Syiar A'lamul Nubala, sebuah kitab ada di belakang saya ini, Syiar A'lamul Nubala, Syiar A'lamul Nubala. Itu saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, itu disebutkan di antaranya Imam Malik itu ketika udah masuk Ramadan fokus dengan mushaf Al-Quran. Semua di cancel sama Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik bin Anas itu mengcancel semua majelis-majelisnya, mengcancel majelis hadisnya. Udah nggak ngurusin majelis hadis, nggak ngurusin majelis ilmi. Yang diurusin adalah bagaimana beliau berinteraksi, mengakrabi Al-Quran. Demikian pula Sufyan Ats-Tsauri juga begitu. Semua tamu-tamunya sudah di lockdown, kalau bahasa kita sudah ditutup, dia fokus selama Ramadan itu adalah dengan Al-Quran. Dan banyak ulama-ulama lain, Imam Syafi'i rahimahumullah, biasa di luar Ramadan, dalam Syiar A'lamin Nubala ini, biasa di luar Ramadan itu beliau sehari menghatamkan Al-Quran. Khusus di bulan Ramadan beliau sehari 2 kali menghatamkan Al-Quran. Diriwayatkan oleh muridnya bahwa beliau sampai sebulan itu menghatamkan 60 kali Al-Quran. Ini kan berarti sangat luar biasa fokusnya itu terhadap
Al-Quran, saudaraku. Ada lagi misalnya di bawah Imam Syafi'i, ada seperti Imam Al-Bukhari. Ya. Imam Bukhari itu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Itu saudaraku ikhwataddin fillah, itu kalau masuk Ramadan itu pas waktu siang itu sudah khatam Al-Quran. Nah, di malam harinya setelah sholat tarawih, beliau itu menghidupkan malam hari itu dengan membaca Al-Quran sampai khatam. Dan itu Masya Allah, berarti kan bisa jadi 2 kali dalam sehari juga itu Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran. Artinya saudaraku ikhwataddin fillah, seperti lagi Qatadah, Imam Al-Qatadah itu, Imam Qatadah itu juga menghatamkan Al-Quran. Kalau di luar Ramadan setiap 7 hari sekali, pas waktu masuk Ramadan setiap 3 hari sekali, pas waktu masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan tiap malam beliau hatam Al-Quran. Artinya semua ulama-ulama salaf itu ketika masuk Ramadan, saudaraku, itu benar-benar menghidupkan Ramadan itu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sangat tidak terpisah dengan Ramadan, dan Ramadan itu syahrul Quran. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kondisi sekarang sibuk dengan COVID-19. Kondisi sekarang sibuk dengan wabah ya. Kondisi sekarang sibuk dengan pikiran-pikiran yang kayak begitu itu. Ayo saudaraku ikhwataddin fillah, sobat Akyas dan mitra muslim, sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Insya Allah kalau kita sibuk dengan Al-Quran, sel-sel dalam tubuh kita itu akan menjadi imunitas atau kekebalan yang luar biasa, menolak bahaya itu kan ya. Itu saudaraku ikhwataddin fillah. Cuman masalahnya ini, kita ini terkadang membaca Al-Quran itu baru beberapa menit saja membaca Al-Quran sudah angop bolak-balik, sudah ngantuk, yang namanya mata ini berat banget itu kan. Sudah pantat terasa panas itu kan, bosan. Padahal bandingkan dengan ketika buka chat WAG, WhatsApp group misalnya, WhatsApp group, wah berlama-lama itu, sambil tiduran, duduk lagi, wah berjam-jam nonton channel YouTube gitu kan ya, bisa berjam-jam sampai malam itu pun masih nonton. Jadi nggak ada boringnya sama sekali gitu kan, nggak ada bosannya sama sekali. Tapi ketika disentuh dengan Al-Quran, hanya beberapa menit sudah menguap, sudah ngantuk, sudah boring, sudah bosan. Itu kan yang terjadi pada kita. Bisa saya, bisa Anda, saudaraku. Kalau iya jawabannya, coba renungin firman Allah di bawah ini, nanti akan saya coba bahas. Bisa jadi hati kita bermasalah gitu. Bisa jadi hati kita ini sudah mati gitu kan, mati rasa dengan interaksi Al-Qur'annya, mati rasa dengan mengakrabi Al-Qur'annya. Ini yang disebut dalam surat Qaf ayat 36, Allah berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Kata Allah Rabbul Alamin, "Inna fi dzalika la zikra", sesungguhnya yang demikian itu di dalam Al-Quran, la zikra, itu ada pelajaran, ada peringatan yang luar biasa. Untuk siapa? Liman kana lahu qalbun, untuk orang yang di dalam hatinya memiliki, yang di dalam jiwanya, di dalam dirinya ada hati, ada jiwa yang hidup. Aw alqas sam'a wa huwa syahid, atau yang mau menggunakan pendengarannya sedangkan dia bisa menyaksikannya. Artinya kalau kita ngambil surat ini Qaf ayat 36, jadi bisa kejawab kenapa kita boring ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Buka saja sebentar itu kan ya, sudah baca beberapa ayat, ya paling belum 1 lembar sudah mata ini berat banget. Padahal sebelumnya gak ngantuk belas, tapi pas waktu ketika buka mushaf Al-Quran kok ngantuk luar biasa itu kan, aneh itu kan ya. Nah ini bisa jadi saudaraku, hati kita nggak nyambung sama Al-Quran, hati kita mati nih dengan sambungan Al-Quran, sinyalnya mati dengan Al-Quran.
Dan itu yang diingatkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surat Qaf ayat 36 tersebut, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya Al-Qur'an itu bisa jadi peringatan bagi kita. Al-Qur'an itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Tapi khusus liman kana lahu qalbun, hanya bagi orang-orang yang memiliki hati. Hati yang kayak apa? Lihat dalam surat Yasin ayat 69-70, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayya. Al-Qur'an yang jelas ini liyundhira man kana hayya, itu berfungsi untuk memberikan peringatan bagi siapa saja yang memiliki hati yang hidup, saudaraku. So, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yang dimaksud dengan hati yang hidup, hati yang nyambung dengan Allah, hati yang bertabur dengan cinta Allah Rabbul Alamin. Maksudnya apa? Ketika kita beramal soleh, senang luar biasa. Ketika beramal tolak-toleh, kita ini sangat benci luar biasa. Itu namanya hati hidup, saudara. Maka Sobat Akhias, seorang Amirul Mukminin, Khalifatul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang ketiga, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pernah berucap begini, pernah berkata yang luar biasa menjadi motivasi dalam hidup kita ketika kita harus berinteraksi dengan Al-Qur'an. Untuk bisa mendeteksi hati kita ini masuk kategori hati yang kotor, hati yang penuh dengan hal-hal yang membuat kita menjadi malas dan bosan di dalam membaca Al-Quran. Ada sebuah ujaran yang luar biasa. Apa kata beliau? Sayyidina Utsman bin Affan pernah berkata, lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andai hati kita bersih, andai hati kita suci, ma syabi'at min kalami rabbina, maka kita nggak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Artinya apa, saudaraku, ikhwatadina fizakumullah, bacaan Al-Quran atau ucapan Sayyidina Utsman bin Affan ini bisa menjadi indikator untuk ngedeteksi hati kita ini. Kalau kita susah membaca Al-Quran, sedikit sudah membaca Al-Quran, bosan. Baru beberapa ayat dibaca, angop menguap berkali-kali, ngantuk luar biasa, pantat terasa panas. Maka ucapan Sayyidina Utsman bin Affan ini bisa menjadi pelajaran yang luar biasa, bisa menjadi indikator yang luar biasa bagi kita untuk bisa mendeteksi apakah hati kita ini benar-benar bersih atau tidak. Karena itu, saudaraku ikhwatadina fillah, kita harus benar-benar supaya kalau ingin membaca Al-Quran itu benar-benar tidak bosan, tidak boring, maka kekotoran hati ini sedikit demi sedikit harus kita bersihkan. Dimulai dari apa? Dari 5 hal saja. Dari 5 hal, saudaraku Sobat Akhias. Yang pertama, dari mulai mata. Ayo, mata ini dijaga, jangan sampai melihat kepada sesuatu yang tidak halal untuk kita. Melihat aurat misalnya, yang itu bukan hak kita, bukan halal bagi kita. Karena kalau mata sering melihat seperti itu, jadi masalah nanti ini di hati dan di kolbun kita, di jiwa kita. Yang kedua, turun mulut. Mulut jangan terlalu ember, jangan sering berkata kotor, jangan meso-meso, jangan kemudian mulut kita menyakitin hati orang, jangan sampai mulut kita bisa menjadi dosa yang tanda terimanya ada di hati tetangga kita, saudara kita, jangan. Karena mulut yang kotor itu juga berdampak kepada jiwa yang kotor, dan itu akan berefek kepada susahnya kita untuk menikmati ngaji Quran, menikmati berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga apa, saudaraku? Turun lagi di bawah mulut apa? Perut. Perut kita ini harus benar-benar, kita harus bisa selektif gitu. Jangan sampai kita memasukkan ke perut kita hal-hal yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Memasukkan ke perut kita dari sumber yang tidak halal misalnya, itu akan berefek, itu akan berefek. Ketika kita malas beribadah, itu kata Imam Al-Ghazali,
Bisa jadi ada sesuatu yang haram yang masuk dalam tubuh kita. Itu yang ketiga. Di bawah maaf tadi agak kelewatan. Jadi yang pertama tadi apa? Mata, mulut, sebenarnya hati. Hati ini jangan sampai ada rasa hasut kepada sesama, jangan senang melihat saudara susah dan jangan susah melihat saudara senang. Itu hati itu harus benar-benar husnudzon kepada siapapun, lebih-lebih kepada Allah Rabbul Alamin, terutama terkait dengan COVID-19 ini. Kedepankan husnudzon, terutama kepada qadarullah, kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin, baru kemudian turun ke bawahnya lagi, yaitu perut. Dan setelah itu yang kelima terakhir nih Sobat Akyas, di bawah perut adalah farji. Harus kita jaga ini kemaluan kita supaya benar-benar kita ini bersih hati ini. Kalau kita tidak bisa menjaga syahwat kita, tidak bisa menjaga syahwat kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, celaka kita saudaraku, celaka banget. Dan itu akan bisa membuyarkan mata, mulut, hati, perut kita, itu gara-gara farji itu. So, saudaraku, Sobat Akyas, hafizahumullah, Sobat Akyas dan mitra muslim hafizahumullah, itu 5 hal yang harus kita benar-benar hati-hati supaya kita istilahnya itu menjadi bersih dan kita enjoy dan menikmati banget kita membaca Al-Quran. Karena itu pula saudaraku ikhwatatina hafizahumullah, kenapa kita dianjurkan membaca Al-Quran itu harus ta'awudz. Ya supaya tadi itu kotoran-kotoran dari mata, kotoran dari mulut, kotoran di hati, kotoran di perut, kotoran di mana? Di farji kita itu bisa tergerus dengan ta'awudz kita kepada Allah Rabbul Alamin, dengan zikir kita kepada Allah. Makanya sebelum membaca kita kan disunahkan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim, dalam surat An-Nahl ayat 98 itu kan begitu. Kalau Anda ingin baca Al-Qur'an, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah, berlindung dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, berlindung dari maksiat yang telah kita lakukan, maksiat mata, maksiat mulut, maksiat hati, maksiat perut dan farji ini. Sehingga ketika kita baca, nikmat saudaraku, menikmati banget kita baca Al-Quran. Dan yang lebih penting lagi ya bersihkan semua dosa-dosa yang kita lakukan dengan banyak istighfar. Jadi kalau udah tahu itu salah, ya udah langsung beristighfar kepada Allah, mempercepat istighfar kepada Allah, berkembali taubat kepada Allah. Itu akan membuat hati kita bersih, dan itu membuat kita bisa menikmati bacaan Al-Quran kita, saudaraku. Saudaraku ikhwatatina fillah, ingin menikmati baca Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran, Masya Allah, seperti kurang, terus kita baca Al-Quran. Seperti para ulama-ulama itu, kenapa beliau-beliau ini, para ulama salaf begitu semangat banget membaca Al-Quran? Karena memang hatinya bersih. Sekali lagi saudaraku, ayo, mumpung di bulan Ramadan, ikhwatatina fillah, bulan Al-Quran, di tengah wabah COVID-19 ini, ayo hadapin COVID-19 dengan kekuatan Al-Quran. Setiap getaran dari lisan kita, setiap getaran di rongga diafragma kita, yang ketika kita baca itu mampu menggetarkan sel-sel yang ada di saluran darah kita, dan itu bisa menjadi syifaun, bisa menjadi obat bisa menjadi obat bagi kita dalam menghadapi wabah yang sekarang sudah luar biasa ini. Kita semangat terus membaca Al-Quran, semangat terus untuk hidup bersama Al-Quran. Insya Allah menjadi syifaun wa rahmatun lil mu'minin, bisa menjadi penyembuh segala penyakit hati dan jasad, dan juga sekaligus menjadi rahmat yang luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.